Kali ini kita akan membahas sepintas mengenai salah satu area dalam reformasi birokrasi, yakni ketatalaksanaan. Jadi ini yang kita akan bahas sepintas. Jadi dalam Perpres nomor 61 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintahan tahun 2020 sampai 2024, di dalam salah satu misinya itu dikemukakan bahwa pengelolaan pemerintahan itu diwujudkan agar supaya bersih, ya, efektif dan terpercaya. Nah, karena itu salah satu bagian penting dari upaya untuk mewujudkan misi pemerintahan 5 tahun ini adalah bagaimana memperbaiki dari sisi ketatalaksanaan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal penting di pemerintah daerah, karena harus betul-betul mampu memberi kontribusi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Karena itu di dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah itu, penata laksanaan menjadi hal yang sangat penting. Nah, bagaimana ukurannya menurut perspektif reformasi birokrasi terkait dengan keberhasilan penerapan ketatalaksanaan ini? Itu di dalam Permenpan nomor 26 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi itu ada 4, ya. Pertama, meningkatnya penggunaan teknologi informasi di dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan, terutama di dalam konteks ini adalah pemerintah daerah. Keberhasilan kedua itu dilihat dari terciptanya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, yang diharapkan akan mampu menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional. Yang ketiga adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan. Dan tentu yang keempat adalah mampu memperlihatkan adanya kinerja pemerintah daerah yang semakin hari semakin optimal. Nah, karena itu indikatornya kita bisa lihat di mana apakah pemerintah daerah itu telah memiliki proses bisnis dan prosedur tetap atau SOP. Yang kedua adalah apakah sistem pemerintahan mereka itu sudah berbasis pada elektronik. Karena itu ada pengukuran, salah satu aspek yang penting di dalam mengukur hasil antara pemerintah daerah itu ketika pemerintah daerah itu sudah dikategorikan sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi, kegiatan apa yang berkaitan dengan indikator proses bisnis dan adanya prosedur tetap? Maka paling kurang ada 9 aktivitas yang kita harus lakukan di masing-masing Pemda, ya. Pertama, harus disusun, ya, peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan peta proses bisnis yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Yang kedua, peta proses bisnis tersebut itu betul-betul sudah mampu menguraikan tugas dan fungsi daripada perangkat-perangkat daerah yang sudah dibentuk lewat pengelompokan atau pemetaan proses bisnis, ya. Karena seperti kita tahu bahwa probis ini atau peta proses bisnis ini memang diperuntukkan untuk membantu pemerintah daerah bagaimana program-program prioritas atau program pembangunan daerah itu mampu dicapai targetnya lewat keberadaan daripada perangkat-perangkat daerah yang tepat untuk mengemban program-program prioritas maupun program pembangunan tersebut. Sehingga di sini ditekankan bahwa aktivitas tersebut menjadi sangat penting. Yang ketiga tentu berkaitan dengan
peta prosmis tersebut itu harus memang disesuaikan ya dengan dokumen Renstra. Itu kalau di tingkat kementerian, dan kalau di tingkat pemerintah kabupaten kota dan provinsi itu harus memang disesuaikan dengan RPJMD. Dan akibat daripada probis itu kemudian Renstranya bisa diurai karena telah terbagi dengan baik perangkat-perangkat daerah apa yang tepat untuk melaksanakan program-program prioritas yang ada di dalam RPJMD, termasuk nanti bagaimana rencana kinerja masing-masing perangkat daerah. Nah, ini yang tentu dilihat bagaimana tugas dan fungsi ini selaras ya dengan tugas dan fungsi daripada perangkat daerah yang ada secara berjenjang. Jadi akan mampu mengurai sebenarnya apa yang menjadi indikator daripada perangkat daerah, terutama berkaitan dengan kinerjanya, dan bagaimana kinerja tersebut dicapai melalui itu penentuan kinerja-kinerja di setiap jenjang di dalam perangkat daerah. Nah, selain itu, aktivitas yang penting berkaitan dengan itu adalah apakah peta prosmisis itu juga sudah dijabarkan ke dalam SOP. Ini penting karena agar supaya antar perangkat daerah itu tidak terjadi tumpang tindih tupoksi, tumpang tindih kewenangan, karena ada kemungkinan satu program prioritas itu akan dikerjakan oleh beberapa OPD, sehingga harus memerlukan kerja yang bersifat kolaboratif dan sinergitas, sehingga dengan SOP ini menjadi acuan agar supaya tidak terjadi tumpang tindih baik fungsi maupun kewenangan. Nah, ini juga tentu harus dibarengi dengan upaya untuk menjabarkan peta lintas fungsi ini ya di setiap level ke dalam SOP. Nah, yang terpenting lagi, apakah kemudian SOP yang dibuat itu sudah diterapkan? Nah, kalau sudah diterapkan harus ditindaklanjuti dengan aktivitas bagaimana mengevaluasi penerapan daripada SOP tersebut. Kalau kemudian dianggap kurang tepat atau kurang mampu menjalankan proses itu untuk diharapkan kinerja lebih bagus, maka harus disesuaikan dengan perkembangan maupun tuntutan daripada efektivitas pencapaian kerja-kerja daripada birokrasi. Jadi tidak hanya itu yang mau dilihat sebenarnya, aktivitas lain yang perlu dilakukan adalah apa kemudian peta prosmisis yang sudah sesuai itu kemudian memiliki hubungan yang efektif terkait dengan kerja antar unit organisasi dalam rangka untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan pendirian daripada organisasi yang memang telah ditugaskan untuk mencapai target-target program prioritas. Nah, seperti yang ditentukan di dalam pedoman evaluasi pelaksanaan RB itu, bahwa selain perangkat daerah itu atau pemerintah daerah itu mampu menunjukkan ketercapaian dari indikator-indikator itu yang diukur dengan istilah keterpenuhan ya, aspek pemenuhan. Tentu ini harus dibarengi dengan ketersediaan dokumen-dokumen yang relevan terkait dengan apa yang dimaksud. Nah, juga ada disebut dengan hasil antara ya. Nah, hasil antaranya itu ini memang ada beberapa yang menjadi perhatian dipandang ketika 4 tadi aspek keberhasilan itu telah dicapai. Nah, apa aspek hasil antaranya itu sebelum dinilai aspek reformnya atau aspek pelaksanaannya, tingkat implementasinya, itu dilihat dari sejauh mana kualitas pengelolaan arsip yang diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan, dan ini lembaga pembinaannya ini atau penilainya adalah ANRI ya. Yang kedua adalah kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang diukur dengan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa, ini dari LKPP.
Hasil antara yang ketiga adalah kualitas pengelolaan keuangan yang diukur dengan indeks pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan. Dan hasil antara yang keempat adalah terkait dengan aspek kualitas pengelolaan aset. Itu diukur dengan indeks pengelolaan aset dari Kementerian Keuangan. Nah, ketatalaksanaan ini jika ingin kita mengukur atau menilai sejauh mana keberhasilan aspek reform, jadi tadi keterpenuhan, aspek pemenuhan, kemudian aspek hasil antara, dan yang ketiga ini itu bobot penilaiannya 30%. Jadi kalau tadi aspek pemenuhan itu 20%, aspek antara itu 10%, dan aspek reformnya lebih besar 30% karena ini merupakan wujud nyata daripada keberhasilan terkait dengan implementasi dari ketatalaksanaan. Nah, apa itu aspek reformnya atau keberhasilan daripada pelaksanaan reformasi birokrasi dari upaya-upaya yang bersifat internal, yaitu ketika peta proses bisnis itu telah mempengaruhi penyederhanaan jabatan, jadi seminimal mungkin jabatan itu tepat ya ditentukan tentu melalui probis tadi ya. Sehingga akan terjadi efisiensi sebenarnya secara otomatis karena berkurangnya jabatan akan berdampak pada efisiensi anggaran karena terkait dengan aspek tunjangan dan operasional daripada jenjang jabatan yang diduduki oleh pejabat tersebut. Dilakukan tentu dengan melihat apakah memang telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan. Jadi penyederhanaan jabatan itu merupakan implikasi dari telah disusunnya peta proses bisnis. Nah, apa kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan ya berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik ya, seperti yang disinggung tadi dari 3 indikatornya itu, yaitu memang Pemda harus lebih awal menyusun arsitektur SPBE, standar sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi harus berupa dokumen dan diarahkan seperti apa 5 tahun ke depan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemda masing-masing. Selain itu, Pemda juga harus memiliki peta rencana ya, SPBE-nya. Jadi selain arsitektur juga peta rencananya. Setiap tahun itu mau mencapai apa dalam rangka untuk mencapai hasil akhir. Yang ketiga adalah Pemda harus mampu melaksanakan tugas dan program kerjanya. Yang keempat adalah ketika Pemda itu mampu menerapkan manajemen layanan SPBE. Jadi aspek layanan ini sudah harus memang diintegrasikan dengan pemanfaatan elektronik. Kemudian Pemda juga harus memiliki layanan kepegawaian berbasis elektronik. Nah, ini sistem informasi CISN yang dimaksud ini dari mulai perencanaan ya sampai kepada pemensiunan itu seyogyanya sudah menggunakan elektronik. Yang lainnya adalah bahwa Pemda itu sudah harus memang memiliki layanan perencanaan. Biasanya itu dikenal istilah e-planning ya. Ada penganggaran atau e-budgeting dan ada e-kinerja. Nah, ini kalau ketiga-tiganya sudah ada dan terintegrasi, berarti sudah memang dikategorikan bahwa Pemda tersebut sudah memiliki sistem perencanaan, penganggaran, dan penilaian kinerja itu yang berbasis pada elektronik. Dan tentu yang lanjut lagi bahwa ya pemerintah daerah harus mampu memiliki layanan publik yang basisnya pada elektronik sehingga memudahkan masyarakat untuk berhubungan pemerintah ketika masyarakat itu memerlukan layanan sehingga tidak perlu harus menggunakan tatap muka gitu ya. Nah, apa yang dikategorikan dari aspek reform dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu adalah ketika sistem pemerintahan itu sudah terintegrasi. Nah, apa yang dimaksud dengan terintegrasi di sini bahwa SPB tersebut mampu mendorong pelaksanaan publik yang lebih cepat dan efisien. Dan yang kedua tentu telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.
Nah, tentu ini juga salah satu aspek penting ketika SPBE ini telah diikat dengan alas hukum. Kalau di Pemprov tentu peraturan gubernur, dan kalau di kabupaten kota tentu Perbub atau Perwali. Nah, inilah kemudian nanti di dalam penilaian dari aspek reformnya itu, maka Pemda itu juga telah mendapatkan predikat yang masuk kategori sistem pemerintahan elektronik lewat pemberian indeks SPBE. Nah, sementara kegiatan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi sebagai aspek penilaian keberhasilan ya, penerapan daripada ketatalaksanaan itu adanya peraturan daerah atau mungkin Pergub atau Perbub atau Perwali berkaitan dengan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik. Jadi tidak hanya sekedar dinyatakan atau diberi statement bahwa kita sudah memberikan atau menjalankan pemerintahan yang terbuka ya, terkait dengan informasi publik. Nah, keterbukaan informasi publik ini tidak berhenti di situ, tetapi dalam kaitan dengan upaya untuk menilai sejauh mana keseriusan dan implementasi daripada ketatalaksanaan pemerintah daerah itu, bahwa kebijakan tentang keterbukaan informasi publik ini harus terus melakukan monitoring ya dalam pelaksanaan, termasuk evaluasinya, sehingga kebijakan tersebut betul-betul up to date dan tidak mempersulit daripada masyarakat yang berkeinginan untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersifat publik. Nah, apa aspek reformnya atau penilaian reformnya ya terkait dengan keterbukaan informasi publik? Jadi transformasi digital itu harus mampu memberikan nilai manfaat yang tentu diukur dari apakah digital yang dipakai di dalam proses pemerintahan itu telah mampu memberikan nilai-nilai manfaat bagi organisasi secara formal atau secara optimal dibandingkan ketika tidak menggunakan digital ya. Yang kedua, ada terjadi transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan ya, di mana transformasi digital tersebut mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal. Dan kegiatan yang atau aplikasi atau implementasi yang penting yang ketiga adalah bahwa transformasi digital itu pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan manfaat bagi organisasi secara optimal. Nah, inilah saya kira beberapa aspek penting yang berkaitan dengan bagaimana agar skor ya, penilaian terhadap aspek ketatalaksanaan di dalam Pemda ini bisa kita optimalkan dengan tadi memperhatikan apa saja yang dimaksud atau dinilai sebagai keberhasilan pelaksanaan ketatalaksanaan itu, bagaimana kemudian unsur pemenuhannya, apa saja kegiatannya dan indikatornya, termasuk bagaimana kita meningkatkan aspek hasil antara yang berupa indeks. Dan yang terpenting yang memiliki skor yang sangat tinggi sebesar 30% adalah aspek reformnya. Nah, mudah-mudahan informasi singkat ini mampu memberikan tambahan wawasan sehingga diharapkan bahwa nilai reformasi birokrasi khususnya terkait dengan ketatalaksanaan bagi Pemda-Pemda bisa semakin hari semakin mampu kita tingkatkan. Saya kira demikian, sampai ketemu pada tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.